Selepas perjalanan kami menelusuri cerita asal-muasal desa Batu Rusa, I'at kembali menggali cerita dari salah satu bukit terkenal di Pulau Bangka ini. Ya, Bukit Manumbing. Bukit Manumbing adalah salah satu tempat di Pulau Bangka, salah satu bagian perjalanan penting dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini ada di Pulau Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Masa pengasingan proklamator Soekarno-Hatta bersama para pemimpin bangsa lainnya pada kurun waktu 1948 hingga 1949 turut menentukan arah perjalanan bangsa saat ini. Setiba di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka, pada akhir April lalu, tergambar peristiwa 22 Desember 1948. Ketika itu pesawat B-25, salah satu pesawat pengembang milik Belanda, mendarat di bandara tersebut yang masih bernama Bandara Kampung Dul. Di dalam pesawat tersebut ada para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Soekarno selaku Presiden, Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden, Sultan Syahrir selaku mantan Perdana Menteri, Agus Salim Menteri Luar Negeri, RS Surja Dharma, Kepala Staf Angkatan Udara, Mr. Asaat, Ketua Komite Nasional Indonesia, dan Agi Pringgo Dikdo, Menteri Sekretaris Negara. Penangkapan, penawanan, dan pengasingan para pemimpin Republik Indonesia itu sebagai bagian dari agresi militer II Belanda ke Yogyakarta yang dijadikan ibu kota Republik Indonesia pada waktu itu. Menarik, ketika mengetahui ada beberapa pemimpin bangsa yang tidak diturunkan di Pangkal Pinang. Mereka adalah Soekarno, Agus Salim, dan Sultan Syahrir. Ketiganya setiba di Pangkal Pinang diterbangkan lagi ke Brastagi, Sumatera Utara. Di Brastagi, mereka kemudian diterbangkan ke Parapat, Sumatera Utara. Hingga pada tanggal 5 Februari 1949 diterbangkan ke Pangkal Pinang dengan pesawat amfibi Catalina milik Belanda. Namun Sultan Syahrir tidak turut serta. Syahrir dikembalikan ke Jakarta karena mau berkompromi dengan Belanda. Terbesit sebuah pertanyaan, peristiwa apa yang melatar belakangi antara Soekarno, Agus Salim, dan Sultan Syahrir dipisahkan dengan Muhammad Hatta dan para tokoh lainnya? Tidak lama berselang, mereka dipertemukan kembali, kecuali Sultan Syahrir. Menurut ahli sejarah Bangka Ahmad Alfian mengutarakan, ada dugaan jika Soekarno dan Hatta dipersatukan akan tumbuh penyatuan dua karakter yang saling melengkapi untuk perjuangan dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak berselang lama mereka dipersatukan kembali di Pesanggerahan Manumbing, Muntok, wilayah kota pertambangan timah paling ramai pada masa lalu di Pulau Bangka. Lokasi kota itu ada di sisi barat Pulau Bangka. Sewaktu Soekarno akan dipindahkan ke Bangka dari Parapat, ada hal menarik di Bandara Kampung Dul. Masyarakat sudah memadati bandara tersebut untuk menyambut Soekarno. Tetapi Soekarno tidak jadi diterbangkan dan mendarat di Bandara Kampung Dul. Soekarno bersama Agus Salim diterbangkan dari Parapat dengan pesawat amfibi di perairan laut di Pelabuhan Pangkal Balam, memang tak jauh dari Bandara Kampung Dul, Pangkal Pinang. Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Selain kisah perjuangan masyarakat Bangka melawan penjajah Belanda, ada juga kisah tokoh-tokoh besar bangsa yang diasingkan. Setelah agresi militer Belanda pada tahun 1949 menyerang ibu kota Republik Indonesia, yang pada waktu itu Republik Indonesia beribu kota di Yogyakarta, Soekarno-Hatta, serta para tokoh lainnya ditawan Belanda dan diterbangkan ke Mentok dengan alasan
supaya terisolir dari pergaulan dunia internasional. Para tokoh bangsa ini saat masa pengasingannya memang tidak ditumpuk di satu lokasi saja, melainkan disebar di beberapa tempat. Beberapa di antaranya diasingkan bergantian dengan menggunakan lokasi yang sama. Bangunan yang berada di puncak Bukit Menumbing itu merupakan sebuah bangunan permanen berbahan batu dan semen yang dicat warna putih. Bangunan ini mirip benteng yang menghadap langsung ke Pelabuhan Mentok. Selain bangunan utama serupa benteng, juga terdapat sejumlah bangunan kecil yang berfungsi sebagai gudang dan pos jaga. Di sekitar benteng terdapat banyak lembah yang curam. Lembah hingga punggungan perbukitan di kawasan ini masih terjaga kelestariannya. Pepohonan hijau tampak tumbuh lebat tinggi menjulang. Berada di puncak Gunung Menumbing berketinggian 445 meter di atas permukaan laut, keberadaan Pesanggerahan Menumbing sangat terpencil. Dari sana terlihat jelas laut lepas ke arah Selat Bangka. Bangunan kokoh bercat putih tampak asri dengan pepohonan di sekelilingnya. Masuk ke dalam ruangan pesanggerahan terdapat ruang tamu yang dulunya pada masa kolonial Belanda digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat lokal mengadakan syukuran peresmian gedung tersebut sekitar tahun 1930. Tepat di sebelah kanan jajaran meja dan kursi berbahan kayu seperti tempat rapat masih tersusun rapi dan terawat. Dari tempat ini terlihat jelas sebuah mobil sedan kuno keluaran Ford Deluxe 8 berplat BN10. Mobil berwarna hitam yang mesinnya hilang entah kemana itu dibajang tepat di depan sebuah kamar yang pernah ditempati oleh sang proklamator RI Soekarno-Hatta. Ruangan tempat Soekarno dan Hatta pernah tinggal di situ terbagi dua bagian. Pertama, dari pintu kamar terdapat ruangan berukuran sekitar 4x5 meter. Di dinding tembok putih menghadap ke pintu kamar sebuah meja dan kursi yang semakin usang termakan usia. Di meja inilah Soekarno sering melakukan aktivitas menulis dan membaca. Di sebelah kiri ruangan pertama ada pintu yang menghubungkan kamar Soekarno. Kini Pesanggerahan Menumbing telah menjadi museum yang memperlihatkan benda-benda bersejarah. Salah satu yang menarik dari peninggalan itu adalah surat cinta Bung Karno pada istrinya Fatmawati. Surat ini melampirkan gambar foto Bung Karno sehari setelah diasingkan di Muntok. Di balik kisah sejarahnya ada sejumlah fakta unik dari Pesanggerahan Menumbing, yaitu bunker rahasia. Ruangan rapat di Pesanggerahan Menumbing tempat pengasingan proklamator RI. Ada cerita mengenai bunker di kamar Pesanggerahan Menumbing yang dulu pernah menjadi tempat pengasingan Presiden Soekarno. Bunker ini konon memiliki akses menuju bawah bangunan ke arah laut. Tidak sembarang orang dapat melewati bunker yang diperkirakan sepanjang puluhan meter itu. Selain bunker, ada juga cerita mengenai dua ular yang mendiami pohon cemara di depan pintu masuk Pesanggerahan Menumbing. Ular sepanjang kurang lebih 1 meter selebar ibu jari kaki orang dewasa itu disebut-sebut bercorak hijau, hitam, dan kuning. Sepasang ular itu selalu bersama-sama, terkadang berada di pohon cemara sebelah kiri pintu masuk. Sewaktu-waktu juga melilit di pohon cemara sebelah kanan. Tidak tahu secara persis sejak kapan ular itu berada di pohon cemara. Kendati pohonnya sudah berkali-kali diganti, tetapi ularnya tetap yang sama. Ular itu hanya berdiam diri di situ dan tidak pernah mengganggu para pengunjung. Pesanggerahan Menumbing memiliki sekitar 30 kamar. Satu di antara kamar tersebut pernah disinggahi IR Soekarno. Tidak sembarang orang dapat menempati kamar Soekarno karena dikeramatkan.
Tapi kita bisa melihat kamar Soekarno dan melihat berbagai informasi terkait dengan pergerakan kemerdekaan dan aktivitas Soekarno selama masa pengasingan di Muntor. Pulau Bangka sudah terkenal dengan penghasil timahnya, sedangkan pesanggrahan Menumbing dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai tempat peristirahatan perusahaan pertambangan timah. Kini, bangunan tersebut menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.